Bismillahirrahmanirrahim. Silah, jumlah silah ataupun isim mausul butuh kepada apa? Silah dan aid. Silah bentuknya ada berapa macam? Yang pertama, jumlah dirinci menjadi jumlah fi'liyah, contohnya jaladzi qama abu. Kemudian silah yang berupa jumlah ismiyah, contohnya jaladzi abu qaim. Kemudian yang berikutnya silah yang berupa apa? Syibul jumlah dirinci menjadi 3. Yang pertama dzaraf, contohnya jaladzi indak. Kemudian yang berikutnya kedua jar majrur, contohnya jaladzi fidar. Kemudian yang ketiga apa? Sifat sharihah, yaitu apa saja? Isim fa'il dan isim maf'ul. Boleh enggak isim tafdhil? Tidak boleh. Alif lam yang masuk pada isim tafdhil disebut alif lam apa? Huruf atau isim? Huruf. Alif lam al mu'arrifah dengan kesepakatan. Adapun alif lam yang masuk pada sifat musyabbah al hasan al aju, alif lam di sini apa? Huruf atau isim? Huruf juga. Alif lam al mu'arrifah menurut yang sahih. Kemudian yang namanya silah butuh kepada apa? Aid. Apa itu aid? Ya, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Bagaimana bentuk dhamirnya? Apakah harus dhamir ghaib atau bagaimana? Umumnya dengan menggunakan dhamir ghaib. Kemudian terkadang digunakan dhamir mutakalim. Contohnya apa? Analladzi sammatni ummi Haidarah. Terkadang juga dengan dhamir mukhatab. Contohnya apa? Antalladzi talwi al-himaru usaha ilaika. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Isim zahir. Contohnya apa? Antalladzi fi rahmatillahi atma'. Kemudian boleh tidak dibuang aidnya? Boleh. Aid yang dibuang ada kalanya apa? Yang marfu', ada kalanya yang mansub, ada kalanya yang majrur. Apa syaratnya boleh dibuang aid yang marfu'? Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu' agar dia berupa mubtada yang dikhabari dengan khabar yang mufrad. Contohnya apa? Ayyuhum lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Aslinya apa? Huwa alladhi huwa ashaddu. Kemudian apa babitnya dari boleh dibuangnya aid yang mansub? Agar dia berupa dhamir mutasil dengan yang dinasabkan oleh fi'il yang tam. Contohnya apa? Apa? Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Takdirannya apa? Ya'lamu alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Kemudian syarat dari dhamir ataupun aid yang mahdhuf yang majrur bagaimana? Agar dia dijarkan oleh semisal apa yang mengajarkan isim mausul. Contohnya apa? Wa yashrabu mimma tashrabun. Takdirannya apa? Wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Itu dihafalkan baik-baik. Ya, nanti insyaallah soal-soal pun akan kita ambil dari matan lah. Ya, kalaupun ada dari syarah sedikit. Yang penting matanya hafal, faham. Ya. Kemudian fasal berikutnya. Ya, masih kita membahas tentang al-ma'arif, isim-isim yang ma'rifah sudah kita ambil. Yang pertama dhamir, yang kedua apa? Alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima nah ini ya, yaitu al-mu'arraf bi al ataupun bil adati. Faslun wa ammal mu'arrafu bil adati fa huwa al-mu'arrafu bil alif wal lam wa huwa qismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri nahu fi zujajatin az-zujajah
Aw lil ahdi dhihni nahu idhuma fil ghar. Aw lil ahdi al huduri nahu al yawma akmaltu lakum dinakum. Wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyah nahu wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy wa imma li istighraqil afrad nahu wa khuliqal insanu dha'ifa aw istighraqi khasa'isil afrad nahu anta rajul ilman. Fasal adapun isim yang dima'rifahkan dengan ada, yaitu maksudnya alatu ta'rif, alat yang mema'rifahkan, yang memberikan faedah mema'rifahkan isim yang nakirah. Wahya qismani, dan dia kembali ke mana? Wa ammal mu'arraf bil adati fahuwa al mu'arraf bil alif wal lam. Wahya qismani, hiya kembali ke mana? Alif wal lam. Alif lam ada dua macam. Qisman i'rabnya apa? Khabar dari hiya. Hiya kembali kepada al-alif wal lam. Ahdiyatun wa jinsiyatun. Alif lam ahdiyah dan alif lam jinsiyah. Kemudian wal ahdiyah imma lil ahdi dzikri. Sedangkan alif lam ahdiyah ada kalanya untuk lil ahad az-zikri. Al-ahad dengan makna al-ilm. Ya, al-ilm maknanya sesuatu yang diketahui. Lil ahdi az-zikri, sesuatu yang diketahui karena sebelumnya telah disebutkan. Bobitnya apa itu? Bahwasanya alif lam di situ adalah alif lam lil ahdi az-zikri, yaitu bobitnya apa yang dimasuki oleh alif lam itu disebutkan sebelumnya dalam kondisi nakirah. Isim yang dimasuki alif lam tersebut sebelumnya disebutkan dalam kondisi nakirah, tidak ada alif lamnya. Kemudian diulang penyebutannya dalam kondisi ditambahkan padanya alif lam. Ya, itu babitnya dikatakan sebagai apa? Alif lam lil ahdi az-zikri. Yaitu ketika apa yang dimasuki alif lam itu disebutkan sebelumnya dalam keadaan nakirah tanpa alif lam, kemudian diulang penyebutannya dalam keadaan apa? Beralif lam. Ya, disebut dengan lil ahad az-zikri karena dia maklum, ya, karena sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya fi zujajah az-zujajatu. Fi zujajah az-zujajatu. Di sini kita terapkan dengan bobit yang di atas tadi. Az-zujajah ini disebutkan dalam keadaan beralif lam. Sebelumnya disebutkan kan dalam keadaan apa? Tidak beralif lam. Nah, itulah alif lam apa? Lil ahad az-zikri. Disebutkan sebelumnya dalam keadaan ma'rifah, kemudian diulang penyebutannya dalam keadaan disebutkan sebelumnya dalam keadaan nakirah, kemudian diulang penyebutannya dalam keadaan ma'rifah. Jadi az-zujajah mengisyaratkan kepada zujajah sebelumnya. Contoh yang lain apa? Ja'a rajulun fadarabtu ar-rajula. Datang seorang laki-laki, maka saya pukul laki-laki tersebut. Di sini ar-rajula apa? Lil ahdi apa? Zikri, karena sudah sebutkan sebelumnya. Apa itu dalam surat Al-Muzammil? Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Juga sama. Ya Rabbnya fi zujajah jar majrur fi mahali raf'in, khabar dari al-misbah sebelumnya. Al-misbahu fi zujajah. Jadi fi zujajah adalah khabar dari al-misbah. Dia muta'alliq dengan surah yang mahdhuf, kain takdirnya. Kemudian az-zujajah sebagai mubtada, khabarnya jumlah setelahnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukab, itu khabarnya. Jar majrur juga fi mahali rafin khabar. Kemudian aulil ahdi az-zihni, ataupun alif lam
lil ahd, yang kedua adalah lil ahdi az-zihni, sesuatu yang ahd, yang maklum di benak, sudah diketahui di benak, tidak disebutkan sebelumnya lafadznya, cuma sudah maklum di benak orang-orang yang diajak bicara. Jadi batasannya lil ahdi zihni adalah sesuatu yang dimasuki oleh lam itu ma'hud zihnan, adalah sudah diketahui di benak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghar, ketika keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berada di gua Tur. Ini mereka para sahabat Nabi ketika mendengar ayat ini sudah maklum gua yang mana. Di benak mereka sudah tahu. Ya. Ini namanya apa? Lil ahd az-zihni. Ya. Seperti antum mengajak temannya, hayya nadhhab ila al-masjid, ayo kita berangkat ke masjid. Sudah paham itu teman antum yang diajak ke masjid. Masjid mana? Ya Masjidil Sunnah ini. Itu juga apa? Lil ahd apa? Zihni. I'rabnya bagaimana? Idz dzarf lima madha. Kalau idza lima istiqbal. Jadi idz dzarf untuk apa yang telah lewat dari waktu. Jadi idz dzarf lima madha minaz zaman. Huma dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Fil ghar jar majrur muta'alliq bi kain. Ya khabar. Khabar muta'alliq bi mahdhuf taqdiru kain. Nah itu mudah ya untuk kita bisa mengetahui alif lam lil ahd. Ada lil ahdi dzikri, ada lil ahdi az-zihni. Kalau sebelumnya disebutkan dalam kondisi nakirah kemudian diulang dalam kondisi ma'rifah, ini lil ahd dzikri. Kalau sebelumnya tidak disebutkan tapi sudah maklum di benak apa yang dimaukan dari isim yang dimasuki alif lam tersebut, maka ini lil ahd zihni. Atau lil ahdi al-huduri, ataupun lil ahd al-huduri. Al-huduri dari makna al-hadir, sekarang, untuk sesuatu yang maklum terjadi di sekarang ini, di waktu pembicaraan. Apa itu dhabitnya? Alif lam lil ahd al-huduri, yaitu ketika apa yang dimasuki oleh alif lam tersebut ada di waktu sekarang, terjadi di waktu sekarang. Contohnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini. Ini para sahabat ketika turun ayat ini faham. Al-yauma akmaltu. Hari apa itu hari ini? Hari Arafah. Hari ini hari Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. I'rabnya al-yauma dzarf zaman. Ya, dzarf zaman mansub. Muta'alliq terkait dengan apa yang setelahnya, akmaltu. Kemudian akmaltu fi'lun wa fa'il. Lakum jar majrur muta'alliq dengan akmaltu. Dinakum sebagai maf'ul bih, mansub. Nah itu. Jadi alif lam lil ahad ada tiga macam. Yang pertama lil ahad az-zikri, yang kedua lil ahad az-zihni, yang ketiga lil ahad al-huduri. Semuanya memakrifahkan semua. Jadi semuanya ma'rifah, ataupun isim-isim yang dimasukinya adalah isim-isim yang ma'rifah. Wal jinsiyah. Kemudian macam yang kedua dari alif lam adalah alif lam al jinsiyah. Ini yang lebih sulit ya. Yaitu untuk memakrifahkan al-mahiyah, itu hakikat sesuatu. Ya, li ta'rifi al-mahiyah, memakrifahkan hakikat dari sesuatu, inti dari sesuatu, ya, tanpa memandang satuan-satuan yang ada di dalamnya. Nah, ini batasan dari apa? Alif lam al-jinsiyah, untuk memakrifahkan hakikat dari sesuatu ataupun inti dari sesuatu tanpa memandang satuan-satuan di dalamnya. Dan alif lam di sini yaitu al-jinsiyah, ataupun yang pertama ya, saya belum baca dulu. Wal jinsiyah imma li ta'rifil mahiyah. Saya ulangi ya, jangan ditulis.
jinsiyah ada beberapa macam. Yang pertama li ta'rifil mahiyah, untuk memakrifahkan mahiyah, hakikat dari sesuatu. Contohnya wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, kami jadikan dari hakikat air segala sesuatu yang hidup. Yang kedua dari alif lam al jinsiyah adalah listighraqil afrad, untuk menenggelamkan, meliputi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang ketiga istighraqu khasaisil afrad, untuk menenggelamkan sifat-sifat khusus dari satuan-satuan. Contohnya anta rajul ilman, kau adalah seorang yang sempurna ilmunya. Ya, baru sekarang kita masuk. Nah, sekarang apa itu al-jinsiyah, alif lam al-jinsiyah yang faedahnya memakrifahkan al-mahiyah? Yaitu tadi maknanya alif lam yang memakrifahkan hakikat dari sesuatu tanpa memandang satuan-satuan yang ada di dalamnya. Dan tidak bisa alif lam ini digantikan posisinya oleh kul. Oleh kul nggak bisa. Dia hanya semata-mata menunjukkan kepada jenis. Ya, hanya semata-mata menunjukkan kepada jenis tanpa melihat satuan-satuannya. Dicontohkan oleh al-musannif di sini, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Ya, kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari jenis air itu semua makhluk yang hidup, segala sesuatu yang hidup. Di sini alif lam yang masuk padanya adalah alif lam al-jinsiyah. Maknanya ja'alna min haqiqati al-ma' al-ma'ruf. yakni kami jadikan dari hakikat air yang sudah ma'ruf. Di antara ulama ada yang menafsirkannya al-ma' di sini al-mani. Kami jadikan dari air ataupun dari hakikat air yang sudah ma'ruf segala sesuatu yang hidup. Ya. Tidak bisa di sini alif lamnya digantikan posisinya oleh kul. Kami jadikan semua. Kami jadikan manusia dari semua air, tidak bisa. Ya. Hanya menjelaskan tentang jenis. Untuk memakrifahkan jenis dari sesuatu ataupun hakikat dari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah listighraqil afrad, alif lam yang fungsinya alif lam al-jinsiyah yang fungsinya istighraq al-afrad, menenggelamkan, mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Dan alif lam ini yang fungsinya istighraqul afrad, meliputi semua satuan-satuan yang ada di dalamnya, ini posisinya bisa digantikan oleh kul. Contohnya wa khalaqal insana wa khuliqal insanu dha'ifa. Bisa digantikan di situ kalau pada tempat yang lain selain Al-Qur'an wa khuliqa kullu insan, karena maknanya alif lam di situ maknanya kul. Diciptakan seluruh manusia tanpa terkecuali dalam kondisi lemah. Itu makna istighraqil afrad, untuk mencakupi, meliputi semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Insan semua kena. Makanya alif lamnya bisa digantikan posisinya dengan kul. Dan diterjemahkan silahkan dengan kul. Diciptakan seluruh manusia dalam kondisi lemah. Kenapa diterjemahkan dengan seluruh? Karena di situ alif lamnya lil jins listighraqil afrad, untuk jenis dan untuk menenggelamkan apa? Satuan-satuan yang ada di dalamnya. Bisa pahami itu? Ya. Dan juga di antara kekhususan yang lain dari alif lam lil istighraq ini, apa yang digandengi oleh alif lam bisa diistitsna, bisa diistitsnakan, bisa dikecualikan. Seperti innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Di sini yang dimasuki oleh alif lamnya mana? Al-insan.
bisa dikecualikan dari al-khusran. Illal ladzina amanu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Maknanya innal insana sesungguhnya seluruh manusia. Di situ alif lamnya menduduki makna kul. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian illa bisa dikecualikan. Kalau tadi yang di ta'rifil mahyah tidak bisa dikecualikan. Ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, ini enggak boleh illa. Ya, dalam kalimat yang lain misalkan Anda bikin enggak boleh ya ditambahkan pada alif lam yang fungsinya li ta'rifil mahyah ditambahkan dengan istitsna illa. Ataupun yang faedahnya istighraqul afrad bisa. Ya. Kemudian juga di antara kekhususan yang lain dari alif lam yang fungsinya istighraqul afrad, boleh antum memandang maknanya. Boleh antum memandang maknanya, boleh pula memandang lafadznya. Ya, seperti dalam contoh ayat tiflil ladzina lam yadhharu. Ayat tiflil ladzina lam yadhharu. At-tifl kan mufrad asalnya itu. Tiflun. Tapi sudah kemasukan alif lam. Maka dia menjadi apa? Umum cakupannya. Sehingga boleh antum sifati at-tifl dengan apa? Jamak alladzina. Ini kalau melihat maknanya. Au-tifl alladzina. Kalau melihat lafaznya mufrad alladzi. Tapi dalam ayat ini memandang maknanya. Au-tifl alladzina. Ya. Kemudian satu lagi, waktunya mepet. Dari alif lam al-jinsiyah adalah yang fungsinya listighraqi khasaisil afrad, untuk menenggelamkan, mencakup kekhususan, keistimewaan satuan-satuan yang ada di dalamnya. Kalau tadi yang kedua itu untuk menenggelamkan, untuk meliputi, mencakupi satuan-satuannya. Kalau ini sifat-sifatnya, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada satuan-satuannya. Antar rajul ilman, maksudnya engkau adalah yang orang yang sempurna ilmunya. Jadi sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada satuan-satuan laki-laki, ini pemberani, ini dermawan, segala macam, itu terkumpul pada satu orang. Misalkan si Ahmad, maka dikatakan kepada Ahmad antar rajul ilman, engkau adalah seorang yang sempurna ilmunya. Di sini alif lam fungsinya untuk meliputi, mencakup keistimewaan sifat-sifat yang ada pada rajul, yang terpencar-pencar pada orang lain itu terkumpul pada Ahmad misalkan. Antar rajul ilman, engkau adalah seorang yang sempurna tapi ilmunya, ya, ilmu yang terpencar-pencar pada ar-rijal itu semuanya terkumpul padamu. Ilman di sini tamiznya. Anta mubtada, ar-rajul khabar, ilman tamiznya. Ya. Jadi kesimpulannya ya dari alif lam al-jinsiyah yang pertama hanya sekedar memakrifahkan hakikat dari sesuatu. Memakrifahkan hakikat dari sesuatu tanpa melihat satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua untuk mencakupi satuan-satuan yang ada di dalamnya. Seperti khuliqal insanu dha'ifa, tercakup seluruh manusia. Bisa digantikan posisi alif lamnya dengan kul. Kemudian yang ketiga, fungsinya untuk mencakupi, menenggelamkan kekhususan atau sifat-sifat istimewa yang terpencar pada satuan-satuan yang ada di dalamnya. Ya. Terkumpul pada satu orang. Ya. Antar rajul ilman, antar rajul al-kamil, ya, fil ilm, adalah seorang yang sempurna ilmunya. Ya. Tadinya terpencar-pencar ataupun pada orang-orang yang selain dia itu ilmunya terbagi-bagi. Ini hanya menguasai ini, yang itu menguasai yang itu. Adapun kamu menguasai seluruhnya. Nah, itu menenggelamkan apa? Keistimewaan yang ada pada satuannya di dalamnya, yaitu rajul dalam hal ini. Orang-orang kan punya semuanya ilmu kan? Ini kadarnya segini, ini kadarnya segitu. Tapi kamu mengumpulkan semuanya. Nah itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa?
Iya. Jadi kalau listighraqil afrad ketika kita menkhobari ataupun mensifati, boleh kita memandang maknanya. Kalau kita memandang maknanya maka jamak. Seperti jamak. Iya. Kalau kita memandang lafadznya mufrad, at-tifl itu kan, boleh kita ketika mensifati atau menkhobari semacam at-tifl. Ya, at-tifl misalkan kalau kita memandang lafadznya apa? Yabki, ya kan, mufrad. Tapi kalau kita memandang maknanya yabkun. Iya, boleh gitu. Kalau yang dimaukan dengan alif lam di situ apa? Alif lam lil jins, bukan alif lam yang lain. Lil ahad bukan lil ahad. Kalau lil ahad satu orang. Ya.